Ya, halo para pejuang subuh. Kita bertemu kembali di channel Kelas Subuh Anggit Production ini. Oke, sekedar mengingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like untuk video ini supaya saya dapat terus semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan selalu sharing untuk ke teman-teman. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep momentum dan impuls. Di sana terdapat momentum, impuls, lalu ada tumbukan. Jadi jenis tumbukan sana banyak sekali, ada 3 macam yang kita akan bahas. Topik pertama ini adalah topik kita ini adalah topik untuk kalangan siswa SMA ya, yang lebih jelas secara singkat saja dan secara sederhana saja. Ya, topik yang pertama dari momentum dan impuls, kita tulis dulu. Momentum dan impuls. Ini konsep kita, konsep materi kita. Kita tadi di awal sudah melihat video kecelakaan, tentunya tabrakannya. Apakah yang terjadi pada ketika saat kedua mobil tersebut tabrakan? Yang jelas depannya hancur, jelas. Lalu ada sedikit dorongan setelah tabrakan, ada misalkan ini dua mobil gitu ya, tabrakan, dan dia akan dorongan kembali ke tempat asalnya dengan mundur gitu ya, misalkan. Nah, dalam fisika hal tersebut merupakan fenomena momentum dan impuls, yaitu tentang di bagian tumbukannya. Nah, dalam konsep ini kita akan mengetahui besar kekuatan untuk menghentikan benda dalam waktu tertentu, bahkan dapat memprediksi kecepatan sebelum maupun setelah tabrakan benda tersebut. Oke, topik pertama kita akan bahas tentang momentum. Ya, apa itu momentum? Bisa diartikan bahwa momentum itu adalah kesukaran ya, kesukaran atau kekuatan gitu ya, untuk menghentikan suatu benda. Iya, suatu benda. Ini artinya apa gitu? Artinya ini bahwa setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Yang dimana ketika benda bergerak itu, saat bergerak dia momentumnya saat dia mau momentum untuk dia berhenti gitu. Atau dapat untuk secara matematis bahwa momentum itu merupakan hasil tali massa dalam M dan kecepatan dalam V gitu. Dapat dituliskan nilainya adalah simbol momentum itu P, ini massa, ini kali V. Ingat, ini adalah vektor. Massa bukan vektor, jadi vektor ini skalar dikali hasilnya adalah vektor. Ya, ini adalah persamaannya. P itu momentum tadi ya. Yang M tadi massa, sudah dijelaskan di atas, massa. Ini satuannya kilogram. Terus V kita lihat. Jadi satuan di sini apa? Adalah kecepatan. Maka dia adalah, kalau kecepatan dia vektor. Sehingga P-nya atau momentumnya adalah vektor. Meter per sekon sih, berarti satuannya kilogram dikali meter per sekon gitu. Ya. Karena besaran vektor gitu ya. Besaran vektor itu apa? Berarti kalau dia vektor, maka dia punya nilai dan
nilai dan arah gitu ya. Gitu. Misalkan gitu ya, misalkan gini, kalau kedua benda, misalkan ada dua benda, yang satu momentumnya mengarah ke ini P1, momentum 1 dia mengarah ke arah ke timur ini ya, misalkan timur, yang satu ke arah ini timur laut gitu ya, ini P2, ini P1 gitu, dengan di sini ada theta gitu ya. Nah, karena prinsip vektor penjumlahannya P1 sama P2, maka bisa menggunakan teori, namanya teori ini, kalau yang ini jajar genjang ya, ini PR vektornya, momentum resultannya, di mana nilai P resultan itu sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat gitu ya, ditambah 2P1 P2 kali cos theta. Oke. Ya, kita coba di aplikasi untuk di soal bagian ini tuh. Ya, kita kembali lagi di contoh soal, yaitu bagian momentum. Kita lihat soalnya, sebuah mobil sedan bermasa 1000 kg. Ini masa 1000 kg bergerak ke arah timur. Berarti anggap saja M1 ke arah timur. Kecepatannya 20 meter per sekon. Berarti ini M1, berarti ini adalah V1-nya. Dan sebuah truk bermasa, ini masa 2, ini truk, ini sedan gitu ya, M1 itu sedan, M2 itu truk, bergerak ke arah utara dengan kecepatan, ini adalah V2 nya, karena V yang punya truk tadi 15 meter per sekon. Hitunglah besar momentum total saat sebelum tabrakan. Nah, ini hanya sebelah gitu ya, sebelum saja. Jadi kalau kita gambarkan ini yang ke arah timur tadi sedan, kita gambar sedan ini saja bentar. Oke. Ya. Ini sedan ke arah timur ya, ke arah ke sana ya. Ini sedan ke arah timur. Gitu kan. Nah, ini posisi tabrakannya nanti itu ya. Atau di sini posisi tabrakan ke arah timur, dia begini ya. Ini satu ke arah ke utara, benar. Satu ke arah utara, gitu ya. Ini sedan memiliki kecepatannya berapa? Masanya 1000, M1-nya 1000 kg dengan kecepatan V1-nya itu berapa? 20 ya. 20 meter per sekon. Ini V2, kecepatannya 15 meter per sekon. Di sini ada truk ya. Truk ini dari atas saja saya gambarkan. Itu ya. Rodanya gitu. Dia ke arah ke utara, ini ke arah ke timur. Kalau vektor bisa diproyeksi ya, bisa begini ya. Yang ini punya V1 sama aja ya. V2 ini punya V1 sama saja ya. Arahnya kemana? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, momentum ke arah vektor, kita sepakati, lupa saya tadi ya, bahwa yang kalau ini sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Yang ini ke kanan atau ke timur ini ya, arahnya positif. Ya, arah utara atau ke Y yang ke atas itu positif. Nah, kalau ke bawah ini arah selatan ya. Selatan ini arahnya Y negatif.
yang ke sana, min X arah ke barat, gitu ya. Kita sepakati gitu, karena ini kita bermain di 2 dimensi, berarti Kartesian X, Y saja. Gitu. Oke, lanjut lagi. Berarti di sini positif, di sini positif, begitu. Sudutnya berapa antara kedua ini, arah timur dan arah utara? Sudutnya adalah tetanya sama dengan 90 derajat, siku ya. Arahnya 90 derajat. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa P awal dari gimana? M kali V. Gitu. Karena ini masing-masing ada P1 dan P2 pasti gitu ya. Yang ini menjadi P2, di sini ada P1. Nah, maka nilai P resultannya gitu ya. Kita gambarkan begini. Oke, pakai warna lain, warna merah. Gitu ya. Nah, ini adalah teknik jejer genjang. Kita tarik langsung. Ini adalah V resultannya di sini. Nah, ini besar momentum total. Berarti berapa nilai besar momentum totalnya? PR sama dengan akar tadi ya, apa? P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P1 P2 kali cos theta. Tetanya berapa? Tetanya adalah 90 derajat, maka kita tulis saja P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat plus 2P1 P2 cos 90 derajat. Nah, ini cos 90 derajat berapa? 0. 0 kali berapa aja hasilnya? 0. Sehingga sisa akar dari P1 kuadrat plus P2 kuadrat. Gitu. Berapa nilainya? Kita uraikan dulu. Akar dari P1 berarti ini adalah M1V1 dikuadratkan plus M2V2 dikuadratkan sama dengan akar dari M1-nya berapa? 1000. V1-nya 20 dikuadratkan ditambah, oh ya, di sini M1-nya berapa tadi? 2500. M2-nya 2500 kg. Kita teruskan. Di sini berarti berapa? 2500 dikali P2-nya 15 dikuadratkan. Sama dengan ini 4000 ya, berarti akar dari berarti sama dengan 42.500 ya. Ya. 42.500. Satunya apa? Momentum kilogram meter per sekon. Ya, ini contoh soal 1. Kita lanjut ke contoh soal kedua ya. Ya, kita kembali lagi di contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal tentang momentum. Nah, kita baca baik-baik ya. Sebuah benda bermasa, ini masanya 2 kg jatuh bebas. Ya, jatuh bebas ya, berarti geraknya gerak jatuh bebas. Kita garis bawahi jatuh bebas. Jatuh bebas itu syaratnya apa? V0-nya sama dengan 0, pasti ya. Dari suatu ketinggian 80 meter di atas tanah. Berapakah besar momentum benda, ini ketinggiannya nih H, di atas tanah, berapakah besar momentum benda ketika sampai di permukaan tanah? Sampai di permukaan tanah. Berarti gini, kita gambar terlebih dahulu ya, supaya lebih gampang. Di sini ada suatu benda, anggap saja bola, boleh lah ya. Bola ini jatuh bebas gitu dari atas ini, ketinggiannya berapa? Ini ada suatu tanah ya, tanah dengan ketinggiannya itu hanya sama dengan 80 meter. Oke, dia jatuh bebas ke bawah gitu ya, namanya jatuh ke bawah ya. Bisa juga karena kita mainnya sumbu X-nya saja, ini ke bawah. V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Benda itu akan sampai di permukaan gitu ya, permukaan tanah. Di sini pasti ada VT. Berapa VT-nya kita belum tahu. Oke, VT berarti ketika ditanyakan momentum, ini P, momentum dia, P
P-nya berapa saat benda di permukaan, maka yang dimasukkan adalah kecepatannya di sini. Berarti dari sini P sama dengan M kali VT-nya di sini. Gitu. Oke, kita bagaimana untuk mencari VT? Nah, gerak jatuh bebas kita tahu bahwa gerak jatuh bebas kita tulis persamaannya semuanya ya, boleh. Atau dari GLBB boleh ya. Dari GLBB itu mulai dari yang pertama rumus GLBB dari VT sama dengan V0 plus minus apa? A kali T. Terus apa lagi? Delta H sama dengan V0 kali T plus minus setengah A T kuadrat. Karena ini berhubungan dengan gerak vertikal, maka A-nya berubah jadi G gitu ya. Ini H tetap kata di S ya. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2G kali delta H. Ini rumus dasar dari gerak vertikal. Gitu ya. Gerak vertikal ini geraknya gerak vertikal. Nah, karena gerak jatuh bebas, V0-nya 0 gitu loh. V0-nya 0. Bagaimana untuk mencari VT? Kita pakai yang mana? Pakai yang ketiga. Yang ketiga ini. Dari sini. Karena V-nya 0 gitu ya. Berarti VT kuadrat sama dengan 2G delta H. Sehingga VT-nya sama dengan berapa? Akar dari 2G delta H. Nah, dari sini berapakah nilai VT-nya? VT sama dengan akar dari 2 kali gravitasi, kita anggap 10 boleh ya, ya 10 ya, karena tidak dikatakan dalam soal. Kita pakai 10, delta H-nya berapa? 80. Sama dengan 800 1600. Akar dari 1600. Berapa? Jadi VT-nya adalah 40 meter per sekon. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaannya apa tadi? Bahwa P sama dengan M kali V. V-nya V, VT. Nah, ini persamaannya. Sehingga, ini vektor ya. P sama dengan, masanya berapa? Masanya 2 kg. PT-nya 40 tadi. Sama dengan 80 kg meter. Ada arahnya ke arah bawah gitu, karena jatuhnya jatuh bebas ke bawah gitu ya. Ini jawabannya. Kalau yang tadi saya sedikit lupa, yang tadi karena bentuknya miring berarti ke arah timur laut ya, utara sama ke timur berarti arahnya ke timur laut ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut di video selanjutnya tentang impuls.